Halo Bobers, ketemu lagi di channel bobocantik.com, channel wisata terlengkap yang akan membahas info seputar traveling mulai dari review hotel, villa, tempat wisata, sampai kuliner. Ikutin perjalanan Bocan melalui YouTube, Instagram, dan juga TikTok Bobo Cantik biar nggak ketinggalan info-info seru seputar traveling. Ngebandung lagi bareng Bocan. Kali ini Bocan mau ngajakin Bobers buat nginep virtual sekaligus jalan-jalan ke tempat wisata terbaru yang ada di Subang. Kalau tempat wisata Bandung tuh udah cukup banyak yang Bocan datengin, tapi kalau di Subang ini Bocan belum pernah explore wisatanya. Jadi kali ini Bocan mau ngajakin Bobers buat jalan-jalan ke Subang, tapi nginepnya tetap di Bandung. Tenang aja Bobers, ada jalan pintas dari Dago ke Subang yang bikin gak terlalu lama perjalanannya. Tapi sebelum kita bahas wisatanya, Bocan mau kasih tahu dulu hotel yang akan kita tuju. Kita mau nginep di 4 Points by Sheraton Bandung. Ini Bocan juga pesennya lewat aplikasi tiket.com ya Bobers, karena promosinya nggak pernah habis nih aplikasi tiket.com. Ini Bobers bisa lihat untuk 4 Points by Sheraton Bandung ratingnya 4,3. Itu artinya reviewnya udah bagus banget. Dan ini adalah hotel bintang 4 yang lokasinya strategis. Untuk harganya mulai dari 1 jutaan aja. Terus pilihan kamarnya juga ada tipe deluxe, ada yang classic kings, terus juga ada yang suite. Nah kalau yang suite ini rate-nya udah 3,4 lebih. Terus kalau yang termurahnya mulai dari 1 juta. Tapi tenang aja Bobers bisa tetap dapat potongan kalau pakai kupon spesial dari Bocan. Bobers tinggal ketik nih Bocan 500k, ada diskon 10% sampai dengan 500.000. Tapi ini hotelnya hanya untuk hotel tertentu ya Bobers. Sayangnya pas 4 Points ini nggak bisa dipakai kuponnya. Tapi Bobers bisa coba untuk hotel-hotel lainnya di seluruh kota di Indonesia. Dan sekarang kita udah sampai di hotelnya nih. Ini pintu masuknya. Ada security check, terus juga ada palang yang dijaga, jadi nggak bisa sembarangan. Terus agak unik nih Bobers, karena dari gerbang masuk itu nggak langsung area drop off, jadi kita perlu muter sedikit. Nah ini kita belok, terus area drop offnya kayak di tengah-tengah gitu. Kalau kita nggak jeli, nggak bisa kelewatan langsung ke parkirannya maksudnya. Dan ini adalah area drop offnya. Di sini udah ada staff yang standby. Kita datang disambut dengan ramah, terus juga mereka sangat sigap bantuin kita buat nurunin barang. Sebelum masuk ke area hotelnya, kita perlu scan barcode Peduli Lindungi, terus juga ada cuci tangan dan cek suhu tubuh nih. Bocan lanjut urus check-in, sedangkan suami lanjut ke parkiran. Untuk parkirannya ini ada di lantai basement. Parkirannya kelihatannya sempit ya Bobers, tapi kayaknya ini masih cukup memadai lah untuk seluruh tamu, karena Bocan masih kebagian parkir sih. Nah ini kita dari parkiran naik lift. Ini liftnya sama nyambung ke lantai yang berisi kamar-kamar juga Bobers, jadi aksesnya satu aja nih. Dan ini adalah area lobbynya Bobers. Lobbynya nggak terlalu luas, tapi tetap sedap dipandang karena desainnya artistik gitu Bobers. Terus juga nuansa mewahnya masih tetap dapet. Dan di sini ada beberapa kursi nih, jadi buat Bobers yang perlu nunggu, maksudnya tenang aja, nggak perlu capek berdiri. Terus untuk proses check-innya juga smooth banget, staffnya sangat ramah dan juga helpful. Nah ini kita udah dapat kunci kamar, kita tinggal kasih tahu aja nomor kamarnya, nanti barangnya diantar. Terus kuncinya itu juga perlu buat neken tombol lift Bobers. Jadi kita nggak bisa sembarangan mencet ke lantai berapa, perlu akses khusus dari kunci kamarnya tadi. Ini sayang aja sih kita dapat kunci kamarnya 1, harusnya 2 ya, karena agak PR kalau misalnya pas misah gitu kan. Tapi Bocan bisa kok dapat kunci kamar lagi, minta aja ke resepsionisnya. Dan ini adalah tipe kamar deluxe king. Bocan request yang mountain view. Terus untuk harga kamarnya ini mulai dari 1 jutaan. Tapi pas Bocan nginep itu dapat harganya 1,5 Bobers. Nggak tahu pas lagi high season apa gimana, atau pas Jumat kali ya, pas weekend, jadi lumayan mahal nih. Nah ini kita dapat pemandangan city view, tapi di ujungnya masih ada gunungnya. Terus ini kamarnya nggak ada yang berbalkon, jadi semuanya cuma jendela. Dan di samping pintu itu ada kopi set lengkap sama teko listrik dan juga air mineral. Terus di bawahnya ada kulkas. Dan tadi cangkir sama gelasnya juga dibedain ya Bobers. Nah ini di sampingnya ada lemari yang isinya iron board. Terus di seberangnya itu ada 1 lemari yang pintunya nyambung sama pintu kamar mandi. Jadi kalau pintu kamar mandi ketutup, lemarinya kebuka.
Nah ini ada fasilitas telepon. Nah sekarang kita mau lihat kamar mandinya. Kamar mandinya nggak terlalu luas dan ini tanpa bathtub, cuma ada shower tapi lengkap sama water heater. Terus amenitiesnya juga disediain lengkap bobors. Jadi mulai dari sabun, shampoo, conditioner, terus hair dryer, anduk semuanya ada. Nah kalau televisinya ini ukurannya sekitar 40 inch tapi bukan smart TV ya. Dia masih pakai TV kabel biasa nih. Untuk channelnya ya lengkap sih, ada HBO. Sekarang kita skip hotelnya dulu ya, karena abis check-in kita mau jalan-jalan langsung dulu nih ke The Castello yang ada di daerah Subang. Karena dari Dago, Bocan putusin lewat Dago Giri langsung menuju ke arah Lembang. Jadi ini kayak bisa dibilang jalan pintas gitu bobors. Dan jalannya sih kecil, berlika-liku, tapi pemandangannya bagus dan ini amat sangat menghemat waktu. Tapi Bocan sih nggak saranin ya buat bobors yang mobilnya besar. Terus juga kalau hujan mendingan jangan lewat sini sih, karena ini jalanannya ekstrim, terus ada beberapa yang berlubang juga. Tapi ini sangat menghemat waktu bobors, karena nyampe ke Lembang itu kurang dari 1 jam. Cuma 45 menit aja nih bobors kalau lewat jalur yang utamanya. Kalau macet bisa parah kayaknya, bisa lebih dari sejaman. Dan ini kita udah masuk area Subang. Ini lokasi tempat wisatanya agak lewatin Ciater ya bobors, tapi masih nggak terlalu jauh kok dari Lembang. Nah ini pintu masuknya. Kalau untuk akses untuk bis dan mobil-mobil besar ini kayaknya aman banget karena gerbangnya juga gede, terus parkirannya luas, dan ini harga tiket masuknya mulai dari 25.000 untuk weekday. Habis beli tiket kita lanjut ke parkirannya nih bobors. Nah ini Bocan datang hari biasa jadi nggak terlalu rame bobors, tapi ada beberapa mobil juga dan ini parkirannya luas banget sih. Jadi kalau bobors yang mau rombongan nggak perlu takut gak kebagian parkir karena ini parkirannya luas dan area wisatanya juga luas. Kalau nggak salah tuh sampai 9 hektar gitu bobors. Nah ini kita lihat aerial view-nya. Bangunan kastilnya ini lucu banget, perpaduan arsitektur Turki sama Belanda. Terus warnanya juga ngejreng gitu kan, buat anak-anak pasti kayaknya eye catching banget nih, pengen foto-foto di sini kan karena berasa di istana mana gitu kan. Nah ini adalah area loket karcisnya. Kalau yang di depan tadi itu kita baru bayar parkirnya doang bobors. Nah karcis masuknya nih di sini nih. Ini kita tinggal serahin aja tiket masuknya. Terus di sini wajib banget pakai masker ya. Begitu keluar dari loket kita langsung disambut sama bunga warna-warni. Terus juga di kiri kanan itu ada hamparan perkebunan teh. Jadi perpaduan alam dan arsitekturnya tuh lucu banget bobors. Ini buat bobors yang mau foto-foto kayaknya sih perfect banget ya. Nah ini ada patung Mickey Mouse, desainnya tuh kayak dibikin ala-ala Disneyland gitu bobors. Jadi udah ada kastilnya, udah ada patung Mickey Mouse-nya. Buat bobors yang belum punya budget ke Disneyland beneran boleh mampir dulu kemari. Dan di area sebelah sini ini adalah food court, ada banyak stand makanan, terus juga tempatnya tuh dibikin yang instagenik gitu bobors. Jadi bobors bisa makan sambil foto-foto juga. Dan untuk menu yang ada di dalam food courtnya ini cukup variatif, ada bakmi, ada jus, terus juga ada cemilan-cemilan khas Sunda kayak batagor, siomay. Nah ini disediain tempat cuci tangan juga bobors, jadi nggak perlu khawatir. Nah ini kayaknya belum 100% jadi ya, masih ada beberapa spot yang kosong, tapi bobors bisa lihat ini kapasitasnya cukup luas. Bangku sama meja-meja makannya juga banyak banget. Dan di sini ada musolanya juga bobors. Terus di sampingnya ini ada tempat buat duduk-duduk atau foto-foto karena pemandangannya bagus, sejauh mata memandang. Kita bisa lihat hamparan kebun teh, perbukitan, pokoknya ini bagus banget suasana alamnya. Nah ini juga kan food courtnya di area outdoor gitu bobors, jadi kita kayak lebih aman ya karena udaranya lebih bersih, lebih bagus. Kita lanjut lagi dan ini ada spot foto lagi. Bangunannya mirip-mirip sangkar burung, tapi di sekelilingnya ngejreng banget, warna-warni pelangi. Dan ini ada kayak sangkar burung gitu, tapi di dalamnya ada pepohonan. Angle yang bagus buat fotonya Bocan bingung bobors.
Nggak tahu deh, tapi pokoknya ini menarik banget spotnya. Kita lanjutin jalan ke belakang lagi. Masih ada spot-spot foto lainnya. Ada taman, terus juga ada jembatan panjang gitu. Nah ini tamannya cakep banget ya Bobors. Di ujung sana kelihatan gunungnya. Dan kita lanjut lagi. Ini ada satu jembatan yang menarik banget. Bocah nggak tahu nanti nama resminya apa, tapi kita sebut aja jembatan emas ya, karena pegangannya full berwarna emas. Terus di kiri kanannya tuh ditanemin pot gitu. Tapi ini belum 100% jadi sih Bobors. Walaupun gitu kita udah bisa foto-foto nih di sini. Tuh pemandangannya bagus banget. Nah ini masih ada yang under construction, jadi belum bisa sampai ujung, baru bisa sampai tengah aja nih Bobors. Terus kayaknya itu mau dibikin spot foto lagi, nggak tahu apa. Cuma Bocan sih kagum sama keindahan alam Subangnya. Kebun tehnya bagus banget, terus bukitnya, gunungnya dari sini kelihatan semua. Dan dipercantik sama bunga-bunga juga sih Bobors. Tuh bagus banget kan? Ini masih banyak yang belum jadi, tapi tiketnya udah cukup mahal ya. Katanya sih nanti kalau udah jadi semua tiketnya jadi 50.000 Bobors. Terus juga tiketnya nggak bisa ditukar sama minuman. Biasanya kan tempat wisata di Bandung dan tempat wisata lainnya karcis tuh bisa ditukar minuman apa gitu kan. Nah kalau di sini enggak nih. Tapi enaknya menurut Bocan kalau di sini tempat wisatanya sekali bayar doang. Kalau di tempat wisata lain yang di Jogja itu setiap spot foto kan bayar ya. Kalau di sini nggak bayar lagi kayaknya. Dan kita udah selesai jalan-jalan, kita balik ke hotel. Dan ini Bocan mau kasih tahu fasilitas lain yang ada di Four Points by Sheraton. Ini ada fasilitas kolam berenang ya. Kolam berenangnya tuh ada di lantai 3 atau di lantai 4 gitu, jadi nggak di atas banget. Tapi ini cukup adem ya Bobors. Bukan adem sih, dingin. Karena airnya dingin. Terus ini banyak angin, jadi Bocan kedinginan sih berenang di sini. Tapi anak-anak mah nggak kenal dingin, tetap aja main air. Nah untuk kedalaman kolam renangnya ini bervariatif, ada yang untuk dewasa sama yang anak-anak. Kalau untuk yang dewasanya juga nggak terlalu dalam, buat orang yang semampai seperti Bocan ini masih aman banget. Semampai tahu kan ya, singkatannya semampai. Oke. Nah ini hotelnya nih Bobors. Bangunannya putih bersih gitu ya, kelihatan kayak bangunan-bangunan di luar negeri. Dan ini suasana sore harinya. Tuh, gemerlap kota Bandung mulai kelihatan kelap-kelipnya. Terus ini juga suasana malam hari di kolam renangnya Bobors, masih tetap kelihatan bagus. Gak ada kesan yang serem-serem karena lampunya bagus ya. Dan di sebelah kolam renang ini juga ada fasilitas gym. Buat Bobors yang hobi olahraga gak perlu khawatir. Dan sekarang kita mau ke lobi, kita mau ambil makan malam yang udah diantar sama Babang Ojol. Nah ini Bobors bisa lihat suasana lobinya, mau siang mau malam nuansanya tetap cantik. Desain klasiknya tuh dapet banget, tapi kalau untuk kamar Bocan sih ngerasa ini agak terlalu plain. Mungkin ini sebabnya ya Bobors, kenapa hotel-hotel tuh pada bikin backdrop buat TV mereka. Karena kalau nggak ada backdropnya rasanya kayak kos-kosan. Plain banget ya sih. Tapi penerangan dalam kamarnya oke ya. Dan ini menu makan malam Bocan. Bocan pesen bebek kaleo. Ini favorit banget kalau ke Bandung, di tengah kota Bandung pasti pesen ojolnya buat dinner bebek kaleo. Karena enak banget bebeknya. Dan selamat pagi. Ini suasana pagi harinya. Mountain view-nya dapet banget ya Bobors. Sekarang kita mau sarapan. Overall ya menurut Bocan hotelnya untuk harga 1,5 dapat kamar yang seperti tadi, menurut Bocan sih terlalu kurang worth it ya. Tapi ternyata itu terganti Bobors karena sarapannya di sini enak banget. Dan ini area restorannya ada indoor sama outdoor, walaupun outdoornya nggak terlalu luas, tapi makanannya enak-enak. Karena Four Points by Sheraton ini kan di manage sama grupnya Marriott ya. Dan Marriott tuh dimana-mana sarapannya selalu enak. Termasuk di Four Points-nya yang bintang 4 ini. Sarapannya juga enak banget. Pilihan menunya lengkap. Dan untuk hotel bintang 4 pun kita bisa milih kopi dong. Jadi bisa request cappuccino, bisa request latte. Pokoknya sesuai selera Bobors deh. Dan menu sarapannya juga variatif, enak banget. Terus di sini prokesnya bagus. Jadi di setiap stand makanan itu ada hand sanitizer, ada sarung tangan.
Dan ada beberapa makanan yang kita perlu diambilin Bobors. Nah ini Bobors bisa lihat tuh pilihan menunya banyak banget. Ada nasi goreng, ada nasi putih, terus ada apa tuh, kupat tahu. Jadi traditional foodnya juga banyak. Ada gorengan, ada bubur. Aduh ini sarapannya enak Bobors. Terus gorengannya juga dikasih cabai rawit. Jadi ada jodohnya kan. Nah ini favorit Bocan sih pastinya bakwan goreng sama cabai rawit ya. Dan ini ada buah-buahannya lengkap juga. Terus ada salad. Saladnya pun lengkap Bobors. Ini ada rebusan juga, ada jagung, ada kacang. Nah ini sarapannya nih, ada pasta, nasi goreng, terus ada nasi goreng cikur. Itu nasi goreng cikur tuh kayak kencur gitu Bobors. Nah ini ada kupat tahu. Rating sarapannya menurut Bocan 8,5. Kalau mau lebih 8,7 sih, tapi kayaknya nggak terlalu signifikan ya. Tapi menurut Bocan untuk hotel bintang 4 udah enak banget sarapannya. Dan sekian review 4 Points by Sheraton dan juga The Castello Subang. Semoga bisa nambah referensi Bobors yang mau jalan-jalan ke Bandung ataupun mau ke Subang. Terima kasih sudah nonton, sehat-sehat selalu Bobors, dadah!